Oke Bolo, sebelumnya kita akan tes kekuatan terlebih dahulu dari rambatan ini. Kita akan tes kekuatan. Ini berat saya 60 kilo. Bisa dilihat, ini sangat kuat tanpa dilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik Bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing atau berbagi pengalaman mengenai cara merakit atau cara membuat rambatan anggur dengan sistem trellis J seperti di belakang ini. Dan kita akan bongkar seperti apakah pembuatannya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya karena lama tidak upload. Kita baru membuat kebun, jadi fokusnya itu masih terbagi. Jadi kita fokus membuat kebun, saya sampai lupa untuk membuat video panjang. Tetapi yang jelas saya membuat video short, bisa dilihat di video short kami juga membuat video short. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video panjang mengenai sistem rambatan anggur trellis J. Kita akan sharing cara pembuatannya, di mana di sini itu trellis J-nya ini menggunakan besi dan tanpa dilas. Ini tentu sangat menghemat biaya bagi Bolo anggur semuanya yang mempunyai modal minim ingin menanam anggur itu tanpa dilas itu bisa, dan tanpa greenhouse. Bisa dilihat seperti di belakang ini. Ini kita bercermin dari luar negeri, kita belajar dari channel-channel di luar negeri tentang rambatan anggur trellis J. Untuk skala kebun ini trellis J sangat rekomendasikan. Kenapa? Karena sangat mudah perawatannya itu sangat mudah, bagi pekebun itu juga sangat ergonomi, dimana untuk perawatan itu tidak perlu kepala kita menengadah ke atas, bahu kita juga minim dari rasa pegal karena posisinya itu sejajar dengan badan kita. Jadi beda dengan hal ketika menggunakan para-para seperti ini. Ketika kita merawatnya atau mengatur cabangnya, melakukan penjarangan dan lain sebagainya, itu sangat melelahkan Bolo. Kalau untuk 1-2 pohon itu tidak masalah, tetapi untuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan pohon itu tentu akan sangat melelahkan. Nah, pada episode kali ini kita akan sharing cara perakitannya, cara pembuatannya, ukurannya seperti apa, dan juga ini perlu Bolo anggur ketahui, ini tanpa menggunakan atap UV atau loss. Tentu tidak semua jenis anggur bisa kita tanam tanpa menggunakan atap UV, di mana kita akan memilah jenis-jenis anggur yang akan kita tanam. Kita pilih yang ketahanannya itu cukup untuk menghadapi hujan, terutama ketika saat berbuah di musim hujan. Kita pilih anggur yang ketahanannya itu cukup bagus. Oke, topik pertama itu. Untuk topik selanjutnya, topik pertama kita akan membahas mengenai rambatan anggur. Oke, langsung saja kita balik kameranya. Oke Bolo, ini adalah kebun anggur yang akan kita tanami. Ini menggunakan sistem trellis J. Ini habis hujan lebat, bisa dilihat di sini airnya menggenang. Kita buat bedengan juga. Samping kanan kirinya itu sawah, jadi ini tanah sawah. Kita buat bedengan. Sebelumnya kita akan lihat progresnya. Jadi kita sudah merakit dan juga sudah selesai kita pasang. Lalu kita sudah buat media bedengannya, tapi media tanamnya ini belum siap kita tanami, baru kita buat bedengan saja. Nanti akan kita tutup menggunakan mulsa. Mulsa kita kombinasi mulsa organik dan juga nanti kita menggunakan plastik supaya ini rumputnya tidak gampang tumbuh, karena rumputnya itu sangat cepat tumbuhnya Bolo. Bisa dilihat trellis anggurnya seperti ini. Dan ini saat ini baru pemasangan tali rambatan. Ini kita dibantu oleh Bolo-Bolo, ini banyak. Baru pemasangan rambatan untuk para-para. Jadi ada dua sistem, yang di depan ini untuk display kita menggunakan sistem para-para, kemudian yang di kebun kita menggunakan trellis J. Untuk kebun anggur dengan sistem trellis J itu sangat mudah Bolo untuk perawatan. Beda dengan para-para, itu nanti kalau para-para biasanya lehernya kaku dan juga pundaknya itu pegel, kaku. Tapi kalau misalkan untuk kebun, trellis J itu sangat memudahkan untuk perawatan dan juga untuk pemetik. Kemudian untuk pekebun juga sangat memudahkan. Dan di depan ini untuk display kita gunakan sistem para-para. Saat ini baru proses pembuatan
atau pemasangan tali rambatan. Oke, langsung saja kita shoot, kita videokan cara membuat rambatannya. Ini tanpa dilas bolo, tanpa dilas. Oke, kebetulan ini satu ada yang tidak dipasang, kita akan gunakan sebagai contoh pengukurannya, ukurannya. Oke, langsung saja kita rebahkan saja biar memudahkan untuk bolo anggur belajar. Kita akan sama-sama belajar mengenai rambatan anggur trellis Y tanpa dilas. Ini sebelumnya kita menggunakan dua besi bolo, ada dua jenis besi, yaitu ini besi siku, bisa dilihat ini adalah besi siku. Besi pertama besi siku, kemudian yang kedua adalah besi holo galvanis. Ini kita gunakan sebagai tiang utama karena ini kan tahan karat, jadi kita tanam bawahnya, kita tanam langsung di tanah lalu dicor, dan ini kan kena tanah kena air jadi lebih aman karena ini galvanis tahan karat bolo. Kemudian yang untuk Y nya ini menggunakan besi siku. Oke, pertama kita ukur dulu untuk ukurannya, ukuran dari besi sikunya. Kan besi siku ada beragam ukuran, ini ukurannya 2,5, 2,5 ya. Nah, 2,5 bisa dilihat ini. Nah, 2,5 cm untuk ukuran sikunya. Kemudian untuk ukuran galvanisnya ini 3 cm, 3 kali 3. Jadi untuk ukuran sikunya 2,5 kali 2,5. Kemudian untuk galvanisnya ini ukuran 3 cm. Bisa bola anggur gunakan yang lebih besar, itu lebih bagus. Tentu kalau misalkan lebih besar lebih kuat, tapi insya Allah ini sudah cukup. Untuk bentangan antar pohon itu 4 meter, antar tiang ini dengan tiang yang setelahnya itu 4 meter. Jadi ini ke sana itu 4 meter. Itu sudah cukup bolo untuk ukurannya. Kemudian untuk tingginya, kita awal dari tingginya terlebih dahulu. Ini 150 cm, 1,5 meter untuk tinggi tiangnya. Lalu nanti akan dipendam kurang lebih kisaran 30 cm, 20 sampai 30 cm. Jadi tinggi dari sini ke permukaan sampai atas itu 120 cm bolo. Itu untuk panjang dari tingginya, tinggi batangnya, tinggi besinya, besi galvanis. Ini kalau misalkan bolo anggur beli itu satuannya per batang itu 6 meter. Jadi ketika bolo anggur beli satu buah besi galvanis itu bisa untuk 4 tiang, bisa digunakan untuk 4 tiang. Kemudian ukuran selanjutnya yaitu bentangan V nya ini, ukurannya berapa, kita ukur sampai ke sini. Nah, ini 120 cm. Jadi ini adalah ukuran standar. Ukuran standar di perkebunan itu 120 cm. Bisa lebih panjang 150 cm itu bisa. Tapi nanti juga besinya habisnya lebih banyak. Jadi 120 cm itu sudah cukup. Kita berkiblatnya di perkebunan luar negeri itu dengan panjang tersier itu 120 cm itu sudah sangat cukup. Untuk buah itu juga sangat cukup. Dengan catatan bolo anggur itu pemangkasannya di short. Saya sarankan di short. Kenapa? Karena dengan di short itu buah dekat dengan sekunder. Nanti ketika buah di tersier itu daunnya tercukupi, minimal itu 10 daun atau standarnya itu 100, minimal 10 daun atau standarnya 12 daun di atas buah. Jadi ketika ini lebih bolo anggur potongnya itu lebih ke atas, nanti otomatis daun di atas buah itu lebih sedikit. Menyesuaikan saja tergantung varian atau jenis yang ditanam. Nanti pola pemangkasannya juga berbeda. Itu yang pertama 120 cm. Sama kanan kiri itu 120
cm. Kemudian besi selanjutnya yaitu bentangan ini ke samping sini. Kita ukur. Bentar. Dari sini sampai sini ini panjangnya 60 cm. Bisa dilihat, nah itu 60 cm untuk bentangan yang ini 60 cm. Lalu sudutnya itu berapa? Ini bisa dilihat bolo, ini kita angle dari bawah. Tapi kalau misalkan kita ambil angle-nya dari sini, bisa terlihat sudutnya yaitu 90 derajat. Cara mengambil sudutnya 90 derajat dari mana? Jadi dari sini bolo. Ini dari sini, dari sudut ini ke sini ini 30 cm. Ini ke sini ini 30 cm. Dan dari tengah sini ke bawah sini ini juga 30 cm. 30 cm. Jadi ketemunya itu sudutnya 90 derajat. Ketika bola anggur dibuat dari ini ke bawah ini semakin panjang 40 atau 50 cm, nanti ketemunya sudutnya makin lama akan makin mengecil seperti ini. Jadi itu menyesuaikan. Kita ambil sudut 90 derajat seperti yang dilihat di sana. Itu fungsinya supaya matahari terkena itu merata bolo. Karena ini sudutnya 90 derajat. Jadi matahari itu terkenanya itu merata, tidak di sebagian sisi saja. Seperti itu. Sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk tali rambatannya kita buat lubang, antar lubang di sini. Kita buat lubang ada 1, 2, 3, 4 lubang. Dengan yang pertama ini tinggal dikaitkan, ditaruh di atasnya sini saja, tanpa dibuat lubang itu bisa. Nah, untuk atasnya kita buat 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Dengan jarak antar lubang itu 30 cm. Jarak antar lubang itu 30 cm. Bisa dilihat 30. Ini 30. Jarak antar lubang antar tali rambatan itu 30 cm. Melubangnya menggunakan bur, menggunakan mata bor. Gampang bolo melubangnya itu mudah. Nah, kemudian selanjutnya cara merakitnya. Cara merakitnya itu sangat gampang bolo. Ini yang pertama kita taruh besi yang ini, besi siku yang 60 cm, kita paskan di tengahnya di sini di ukuran 30 cm. Jadi ini ke sini kan 30, 60 cm titik tengahnya di sini. Lalu di mur menggunakan roofing, baut roofing. Murah bolo menggunakan baut roofing. Kemudian setelah itu tinggal ditaruh di sini besinya, besi 1 dan besi 2. Lalu di roofing di tengah titik sini. Di roofing di tengahnya sini. Dengan jarak dari atas ke bawah ini 30 cm, ditumpang tindihkan. Ditindihkan bolo. Ini kan di bawahnya ini terlihat ini. Kita tindihkan. Kita tindihkan lalu kita roofing di sini 30 cm. Lalu setelahnya baru dibaut roofing juga di kanan kirinya, langsung menyesuaikan bolo. Langsung menyesuaikan saja. Bisa dilihat di sini. Roofingnya kita untuk perkuat kita 2. 1 sudah cukup, tapi untuk memperkuat lagi kita 2 roofing di sini. Seperti itu. Cara merakitnya. Ini sangat gampang merakitnya bolo. Lalu jangan lupa dicat. Dicat supaya anti karat, paling tidak menghambat korosi, menghambat pengkaratan, karena ini ada di luar ruangan, terkena panas, terkena hujan, jadi wajib dicat. Kalau tidak nanti biasanya cepat karatannya itu sangat cepat, nanti besinya cepat rusak. Lalu setelah itu tinggal dipasang, tinggal ditanam seperti ini. Ini dicor kurang lebih kedalaman 20-30 cm. 30 cm itu udah standar 30 cm, atau lebih dalam lagi juga lebih bagus, dengan syarat ininya lebih tinggi lagi, besinya, tiangnya itu lebih tinggi lagi. Kemudian setelah dipasang itu jangan lupa dikaitkan bolo. Sebenarnya bisa tanpa dikaitkan, itu bisa, cuma kekuatannya itu kurang, jadi lebih baik itu dikaitkan dengan besi di sini. Ini panjang besi ini sebenarnya besi sisa-sisa. Ini 60, sebenarnya itu panjangnya itu jarak ini 50 udah cukup. Nah kan bisa dilihat sampai sini. Ini 50, nah itu
50 udah cukup bolo. Dikaitkan. Fungsinya untuk penguatan. Di sini kita kaitkan dua baut, tapi jangan sampai menutup lubang terakhir. Jangan sampai tertutup. Intinya ini dikasih penguatan supaya ini lebih kuat. Kalau tidak ditautkan seperti ini biasanya kekuatannya kurang, atau bola anggur bisa tanpa menggunakan besi itu bisa, dengan syarat jarak antar tiang ini dan tiang ini didekatkan. Jadi nanti ujung V-nya itu menyatu, atau dibuat ini 150 cm, tadi kan 130 cm, dibuat 150 cm sampai atas itu kan 30, lalu di sini 30. Jadi nanti ketemu di titik tengah tanpa dibuat ini juga bisa. Itu juga bisa bolo. Seperti itu. Untuk jarak antar tiang ini ke sana, dari sini ke sana itu 4 meter, dari sini ke sini antar baris itu 2 meter 10 cm. Seperti itu bolo. Lalu untuk lubang tanamnya itu antar pohon, antar tiang. Jadi jarak sekunder rencananya nanti 4 meter, dari sini ke pohon selanjutnya itu 4 meter. Oke, saya rasa itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.